Baik para pemirsa Mimbar TV yang setia, mohon izin saya melepaskan masker. Meski masker dilepas, kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian semua. Perkenalkan, saya Robi Kurniawan yang siap menemani Anda sekalian. Sebelumnya kita sudah bertemu dengan siswa-siswi yang berprestasi di MTSN 1 Kediri. Kali ini kita juga mengundang siswa-siswi dari MTSN 1 Kediri, namun bukan di bidang robotik. Ternyata siswa-siswa ini mereka berkarya di pengembangan karya ilmiah. Mereka mampu mengolah suatu limbah, kemudian bisa menjadikan suatu bahan bakar alternatif. Tentunya para pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah tentu penasaran. Langsung saja saya perkenalkan, di samping saya Muhammad Hilmi Izaki. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Panggilannya Hilmi. Ya. Nah, kemudian Fahrian Dwi Putra. Ya, Panggilannya Fahrian. bisa dipanggil Rian. Bisa dipanggil Rian atau Varian juga. Fahrian. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sampingnya lagi ada Bu Yuniati. Beliau mewakili pembina Muawanah karena berang hadir. Selamat siang Bu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mungkin bisa diceritakan yang ada di depan kita ini ada sebongkah kotak ini. Isinya hitam ya. Ya. Mungkin bisa ceritakan apa itu isinya? Mungkin di sini ada pupuk dari arangisasi Cangamete yang kami ambil dari Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang tentunya merupakan produk samping dari kacang mete yang kami olah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian bahan bakar alternatif ini itu diambil dari mana? Cangkang mente itu diambil dari mana? Cangametenya diambil dari itu di Desa Blaru. Di Desa Baru. Di situ Ya. ada tanaman Ya, cangkang banyak mente. sekali. Oh banyak sekali. Iya. Kemudian keunggulannya apa nih briket? Kemudian kok bisa dijadikan dari cangkang mente? Apakah briket-briket yang lain itu apa tidak sama dengan briket yang dari cangkang mente? Mungkin salah satunya adalah kita menggunakan produk samping dari kacang mete tersebut yang sehingga untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di desa tersebut. Jadi bisa diolah menjadi briket yang dapat digunakan fungsinya seperti arang gitu. Fungsinya seperti arang. Ya. Itu mungkin bisa ditunjukkan dulu, mungkin bisa dibuka. Itu sudah dalam bentuk briket atau bahan bakunya? Ini masih bahan bakunya. Oh, bisa dilihat, bisa dibuka. Mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa Mimbar TV. Jadi seperti serbuk ini. Ya, mungkin bisa agak begini kan, bisa dilihat. Nah, berarti ini serbuk ya? Ya. Iya. Kemudian nanti bisa dijadikan briket bagaimana itu? Dicampur Sambil bubuk dipegang cangkang nggak apa-apa? bubuk cangkang mete ini nantinya akan dicampur dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan pelekatnya nanti dan dicampurkan air kemudian dicetak. Dicetak. Iya. Apa? Kotak-kotak gitu? Iya, kami mencetak kotak. Kemudian akhirnya dari briket itu kan otomatis jadi kayak arang ya. Jadi buat bahan bakar nanti bisa dibakar untuk apa? Untuk bakar bisa manasi kompor atau jadi sate jadi kayak arang itu gimana? Fungsinya? Ya seperti itu. Iya. Untuk seperti itu. Iya. Tingkat titik panasnya bagaimana itu? Apakah sangat panas? Maksudnya udah diuji tes kan? Sudah. Sudah diuji tes. Itu panasnya berapa derajat Celcius dibandingkan dengan briket yang lain? Kalau untuk briket Cangamete sendiri
itu rata-ratanya titik didihnya, titik panasnya itu sekitar 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius. Ya. Iya. Itu bisa mendidihkan Air. air. Ya. Kalau misalnya buat masak bisa. Misalnya goreng ikan misalnya. Ya, bisa. 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 Kemudian dari kadar karbonnya sendiri itu juga tinggi dibandingkan dengan yang Iya. lain. Iya. Tinggi. Artinya kalau dibandingkan dengan briket yang lain misalnya dari arang, kan ada juga dari kelapa ya. Iya. Ada. Itu bedanya apa? Misalnya satu sama lain sudah pernah dicoba, dites. Kalau bedanya mungkin lebih mudah terbakar ya. Ini mudah terbakar. Iya. Iya. Sama mungkin ada aroma khasnya gitu loh. Aroma khasnya. Ya. Kalau ada asap-asapnya sendiri, itu mengeluarkan asap yang mencemar lingkungan nggak? Atau keluar asap putih yang ramah lingkungan gitu? Kalau mungkin asapnya itu yang jadi kekurangannya gitu. Iya. Oh, jadi masih ada asapnya, tapi Iya. untuk Iya. baunya tidak terlalu bau. Iya. Iya. Jadi lebih ramah lingkungan sedikit ya. Iya, masih gitu. ada asapnya. Ya gitu. Dan juga terbakarnya lebih cepat. Ya. Panasnya pun juga lebih cepat. Iya. Iya. Oke. Jadi siswa-siswi ini mengolah cangkang mente menjadi bahan bakar alternatif, menjadi briket gitu ya. Iya. Seperti briket arang atau kelapa, tapi briket dari cangkang mente ini itu lebih cepat terbakar. Nah, bagaimana kemudian akhirnya ide itu muncul? Ternyata ide itu muncul dari siswanya sendiri, tapi juga ada seorang pembimbing yang kemudian akhirnya tetap memantau dan mengawasi bagaimana karya ini sukses hingga ke lomba Africa Science Basker Festival. Bisa diceritakan Bu Yuni nanti bagaimana kemudian ini bisa dibawa ke ajang kompetisi internasional? Sebenarnya ide itu sudah dari tahun lalu. Nah, ini anak-anak dari pemikiran anak-anak sendiri. Kita hanya menggali saja dari ide anak-anak itu, di mana mereka itu melihat bahwa banyak cangkang mente di desa Melaru itu yang masih berupa limbah. Seberapa banyak itu Bu? Banyak di situ. Jadi bisa sampai berkarung-karung banyak. Nah, ini dari pemikiran itu bagaimana kalau seandainya ini bisa diolah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi kita hanya membimbing saja, tetap semuanya itu anak-anak sendiri di MTS N1 Kediri. Jadi bahan bakar alternatif baru ya Bu ya. Bahan bakar alternatif. Dan ini jadi inovasi baru juga. Masyarakat Ya. biasanya kalau nggak pakai arang, pakai kelapa, apa namanya Iya. rambut kelapa itu ya. Iya. Dan ternyata kalau kita nyemil cangkang mente, cangkangnya itu juga bisa. bisa dipakai untuk Dipakai. pembuatan bahan bakar alternatif yang bisa digunakan. Apa bedanya kalau kita bakar saja cangkangnya saja itu kan juga bisa. Cangkangnya mente kan bisa langsung dibakar. Kenapa? Sulit untuk dibakar. Oh sulit. Iya, karena kan masih ada kandungan air di dalamnya. Oh gitu. Iya. Iya, masih. Jadi kalau ini kan sudah kering gitu. Sama juga kayak serabut kelapa itu kan juga dijemur dulu habis itu. Iya. Iya. Tapi bisa juga kalau misalnya cangkangnya itu tidak dijadikan briket tapi langsung untuk dijadikan bahan bakar. Bisa. Bisa. Tapi kelemahannya pembakarannya cukup lama gitu. Oh, pembakarannya cukup lama. Iya. Iya. Kemudian cangkang mente ini sampai sekarang itu akhirnya apakah pihak sekolah, pihak madrasah itu mengolah itu atau sementara masih tahap pengembangan? Hanya masih tahap pengembangan saja. Ya, jadi kita tidak istilahnya belum sampai kita ke komersil mungkin itu belum. Jadi istilahnya memang hanya sampai ke penelitian anak-anak dan itu ternyata bisa menjadi ide istilahnya bisa pengolahan limbah ternyata bisa dipakai gitu semuanya berupa limbah hanya sebanyak itu saja. Jadi masih untuk istilahnya kan kita belajar untuk menggali kepekaan riset anak-anak gitu aja. Nggih. Maaf. Nggih. Kemudian dari cangkang mente sendiri itu ketika dilombakan, nah itu ada berapa peserta sehingga kalau saya melihat catatannya di Africa Science Basker Festival (ASBF) ini mendapat gold medal kan? Iya. Artinya kalau sudah mendapat medali emas artinya
oh ini inovasi baru, tidak hanya di kancah nasional tapi internasional juga. Iya. Nah itu apakah kemudian ada yang tertarik dengan penemuan atau karya pengembangan ilmiah ini? Dari respon dari Menambahkan saja, ini di tahun lalu kita masuk 15 Maret di tahun 2020, 15 besar. Iya. Dan itu salah satu jurinya kebetulan waktu itu memang sangat tertarik untuk mengembangkan. Iya. Nggih. Jadi karena dari baunya ya kemarin itu ternyata bagus kalau untuk barbecue, untuk pembakaran untuk barbecue. Itu enak. Nah, jadi beliaunya sendiri sebenarnya tertarik untuk mengembangkan olahan ini. Soalnya kalau di luar negeri itu kan emang banyak yang bakar untuk barbecue. Oh ya, di barbecue waktu itu. Biasanya pakai arang atau apa. Iya. Cangkang mente kan biasanya khasnya Indonesia ya. Ya, khas Indonesia. Kalau luar negeri Daerah mungkin pantai-pantai. daerah pantai-pantai. Ya, Malah justru ini jadi peluang. jadi peluang. Orang senang makan kacangnya tapi cangkangnya dibuang. Iya. Mungkin pemirsa Mimbar TV yang ada di rumah, kalau misalnya punya cangkang mente, punya mentenya dimakan, cangkangnya jangan dibuang. Kasih ke MTSN 1 Kediri gitu ya. Mungkin bisa diolah, dijadikan briket, sudah diproduksi secara massal. Iya. Kemudian akhirnya produksi ini itu memakan berapa lama waktunya untuk penelitian ini? Untuk sampai tahap uji mungkin ada sekitar 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Berarti bulan apa itu? Kalau dulu tahun 2020 bulan Sekitar bulan Juni, sekitar Mei Juni. ya, sekitar Ya. Mei ya. Iya, Ya. pertengahan gitu. Berarti mulai Mei Persiapan itu, Maret. itu kemudian mengolah. Iya. Belajarnya dari mana kok? Kepikiran cangkang mente jadi bahan bakar alternatif. Karena kan kami juga mencari informasi di internet, apa mungkin senyawa yang terkandung dalam cangkang mente ini gitu. Kemudian kami olah dan untuk menggali potensinya. Nah, senyawanya apa di dalamnya? Ada zat berbahaya enggak? Tidak. Saat ini tidak. Tidak. Insya Allah tidak. Ya. Sehingga bagus. Kalau dibandingkan arang kan dipegang hitam. Ini hitam enggak untuk dipegang? Tidak. Oh tidak. Boleh saya coba? Untuk briketnya. Oh briketnya. Kalau Masih masih yang itu hitam. Ya, Hitam. tetap. Jadi Ya. ini masih bahan baku ya. Iya, bahan bakunya. Satu kotak ini bisa jadi seberapa besar briketnya? Otomatis dipadatkan kan ini? Iya. Iya. Kalau kan itu ada komposisinya itu ada 3 variasi. Kalau setiap variasi itu bisa menghasilkan 7 briket. 7 briket. Ya, kurang lebih 7 briket. Dan 7 briket itu bisa, misalnya satu briket dinyalakan terus itu berapa lama? Kurang lebih ada 10 menit. Ya, ada 10 menit lebih. Kalau itu dipanaskan kayak dikasih kipas gitu. Itu mungkin ada 10 menit lebih. Ya, jadi cangkang mente berarti kalau dipadatkan jadi, kalau segitu jadi 7 ya? Jadi 7 briket. Kalau segini lebih. Kalau 7 itu ada 45 gram. 45 gram? Iya. Oh beratnya? Ya. 7, 45. Kalau segini berapa gram ini? Ini kurang lebih ada 250 ya. 250 gram. Sekitar 250. Iya. Nah, dalam satu briket itu yang udah jadi, Iya. itu ketika udah dinyalakan jadi api, keluar apinya, itu bertahan berapa lama? Ya sekitar tadi 10 menit itu tadi. Sekitar 10 menit. Iya. Dan 10 menit itu sudah bisa mendidihkan air Iya. dan sebagainya. Iya. Kalau misalnya pengen lama lagi, Ya tinggal ditambah aja. ditambahkan lagi. Ya, tambahkan briketnya. Susah nggak sih kalau dari briket itu dinyalakan sama api? Biasanya kan nunggu lama dari sulut apinya atau gimana? Kalau untuk briket ini tidak. Ini lebih mudah terbakar. Karena kandungan karbonnya kan cukup tinggi. Jadi mudah terbakar. Tidak perlu ada pemicu yang lain, tidak perlu. Iya, cukup korek aja bisa. Kemudian akhirnya ketika sudah bentuk seperti ini, masih pengembangan kan? Iya. Apa yang perlu dikembangkan lagi? Ada kekurangan kah Mas Yan atau perlu tambahan lagi, komposisi lain lagi atau bagaimana?
Mungkin untuk pengembangannya lebih ke Cangkemete-nya, menggali potensi yang lain daripada dibuat briket. Jadi mungkin bisa dibuat bioetanol seperti itu. Bioetanol. Iya. Jadi selain ini nanti mungkin bisa diolah menjadi apa lagi? Iya, itu. Nah. Oke. Atau mulai sudah diteliti dari sekarang atau masih menunggu ini? Sudah ini. Ini sudah mulai. Sudah mulai meneliti. Atau nanti ini rencananya juga akan dilombakan ini? Oh, iya. Iya. Iya, Juga. Iya. iya. Kemudian Bu Yuniati, bagaimana dari pihak madrasah dari MTSN 1 Kediri ini mensupport teman-teman dari putra-putri dari siswa-siswinya itu untuk bisa berkarya, untuk bisa menghasilkan suatu karya seperti ini? Ya, yang jelas untuk MTSN 1 Kediri kita bekerjasama dengan salah satu pihak yang rumah kir. Nah, jadi agar kita lebih dapat menggali lebih dalam. Iya. Ya, jadi yang benar-benar bergerak di bidang riset. Bergerak di bidang riset. Ya, bergerak di bidang riset. Nah, itu kita sangat membantu sekali anak-anak juga nantinya bisa lebih terbantu dalam melaksanakan penelitian. Jadi kita berusaha untuk bagaimana lebih optimal lagi dalam riset anak-anak itu dengan bekerjasama dengan rumah kir. Karena emang sudah jadi madrasah berbasis riset ya, Bu ya. Berbasis riset. Berbasis, kemudian kerjasama, apalagi kerjasama dengan rumah kir, Ya. cara otomatis dia harus menghasilkan suatu riset. Riset harus. Tidak hanya siswa, mungkin gurunya juga. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dari anak-anak. Harapannya saya juga Harapannya begitu, seperti itu. MTSN 1 Kediri juga bisa tetap berkreasi. Para siswa-siswinya tidak hanya Mas Hilmi sama Mas Rian saja, turut memotivasi yang lain seperti itu. Barangkali harapan ke depan apa ini dari Mas Hilmi sama Mas Rian, mungkin satu-satu dulu. Mungkin harapan saya agar lebih dikembangkan, mungkin untuk menambah tenaga kerja gitu. Tenaga kerja ada apa dengan kurang cukup cuma 2? Kan ini bisa mungkin bisa dikembangkan seperti membuat pabrik seperti itu. Jadi dihasilkan lebih banyak gitu. Kalau cuma berdua seperti itu, mungkin butuh waktu lama untuk menghasilkan briket yang banyak. Kalau gitu butuh waktu juga bagi para pemirsa Mimbar TV untuk ayo mari makan mente banyak-banyak biar cangkangnya terkumpul banyak seperti itu. Mas Rian ada harapan? Harapan kedepannya mungkin apa ya? Mungkin ada inovasi yang mungkin ingin Mas Rian kembangkan lagi selain ini atau belajar lebih banyak lagi di rumah kir mungkin gitu ya. Oh iya. Mungkin kedepannya kan ini briketnya masih banyak kekurangannya lah. Seperti tadi kayak asapnya tadi yang keluarnya cukup banyak. Mungkin kedepannya kami bisa mengembangkan briketnya lagi yang lebih ramah lingkungan lagi. Jadi berusaha untuk mengurangi kekurangan, Iya. meminimalisir apa yang kemudian jadi kekurangan dari briket kacang mente, cangkang kok kacang ya. Iya, Cangkang mente sehingga bisa digunakan oleh masyarakat ramah lingkungan, juga bagus bagi mereka yang membutuhkan untuk para pembakar sate atau apa mungkin bisa menggunakan ini. Iya. Harganya juga murah tidak? Ya terbilang cukup murah, terjangkau lah. Efisien ya, Iya. terjangkau. Iya, terjangkau. Kemudian Bu Yuniati ada harapan? Harapannya seperti tadi yang sudah disampaikan, ini mudah-mudahan anak-anak ini bisa sebagai apa istilahnya motivasi untuk siswa-siswa khususnya di MTSN kami bahwa ternyata ketika anak-anak itu sebenarnya punya yang namanya kemampuan riset sendiri-sendiri. Ya, jadi jangan malu untuk menggali ide, kreativitas di dalam dirinya masing-masing. Nah, jadi harapannya itu untuk adik-adik kelas dari Hilmi dan Varian bisa mengikuti keberhasilan kakak kelas. Harapan sama juga buat saya, madrasah tetap mensupport siswa-siswinya yang ingin berprestasi, minat bakatnya apa yang ingin kemudian dikeluarkan, kemudian apa yang ingin ditampilkan itu didukung penuh.
kemudian dari yang sudah berprestasi ini terus memotivasi adik-adiknya seperti itu ya. Iya. Dan jangan pernah menyerah kalau misalnya cukup sampai di sini dari brigade-nya. Jadi terus tetap dikembangkan dan kalau bisa ini dibawa sampai benar-benar gak hanya di nasional tapi juga di internasional karena sudah masuk, udah ada yang tertarik itu jadi barbecue ya. Ya seperti itu. Ya baik, Mimbar TV yang berbahagia, sekian perbincangan kami. Saya Robi Kurniawan bersama Bu Yuniati dan siswa-siswi yang telah berprestasi dalam membuat olahan cangkang mente menjadi bahan bakar alternatif atau briket. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.